Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fuji Kusuma. Saya dari kelas 5C PIAUD. Nah, NIM saya yaitu 12310913750. Nah, di sini saya bertujuan untuk mengerjakan UTS yang menggunakan data dari aplikasi SPSS. Nah, di sini saya akan mencarikan uji, ada 5 uji, yaitu uji kolerasi dan uji regresi. Nah, uji regresi ini terbagi menjadi 2. Terus yang ketiga itu uji normalitas, yang keempat uji homogenitas. Nah, jadi saya akan mencari dan memastikan bahwa data dari uji kelima tersebut apakah benar dan valid. Nah, begitu teman-teman. Lalu silahkan tonton video di setelah saya ini. Oke, bye. Nah, teman-teman, jadi kita selanjutnya membuka aplikasi SPSS. Terus kita memasukkan data untuk kita mencari normalitas. Nah, yang pertama kita memasukkan data. Setelah itu kita kembali ke variabel new. Lalu kita mengetikkan gambar di nama. Nah, yang kedua yaitu kita mengetikkan menulis ya teman-teman. Jadi kita harus mencari data yang valid untuk gambar dan menulis ini. Terus yang decimalnya kita jadikan 0 dan yang menulisnya 0 juga. Terus kita kembali ke data view. Lalu sudah terjadi, kita ke analisis. Seterusnya kita mencari yang namanya non parametric. Mana dia? Non parametric test. Nah, ini teman-teman. Terus selanjutnya kan di sampingnya ada legacy dialog. Terus kita ke sampingnya lagi yaitu satu sampel KS teman-teman. Nah, terus kemudian kita memindahkan gambar ke teks variable list. Yang menulis juga kita pindahkan juga ya teman-teman. Lalu kita jadikan klik OK. Nah, inilah keluar hasil dari uji normalitas tersebut. Jadi uji normalitas tersebut ini bisa dikatakan normal karena signya itu 0,200. Nah, begitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita selanjutnya akan mencari data dari hasil uji homogenitas. Nah, kita tetap menggunakan data yang sama dengan data normalitas tadi, yaitu data menggambar dan menulis. Nah, selanjutnya kita membuka analisis. Nah, terus kita mencari dari complements. Lalu kita ketik ke OnYNOVA. Nah, lalu kita memiliki independen dan vektor yang kita pindahkan vektor gambar, yaitu yang selanjutnya independen menulis. Lalu options. Terus
kita menceklis deskriptif, terus homogenitif, lalu Mansplot. Nah, selanjutnya yaitu continue atau oke. Lalu oke. Nah, jadi keluarlah dia hasil dari uji homogenitas tadi, teman-teman. Lalu kita searching ke bawahnya ya, teman-teman. Nah, kita cari hasil dari uji homogenitas tersebut, kita lihat apakah sudah valid atau belum. Nah, ini ada sigma garis, terus ini ANOVA. Nah, jadi hasil pada output sig-nya itu adalah 0,0523. Jadi itu lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi artinya varian data homogenitas ini sudah homogen. Nah, begitu teman. Nah, teman-teman, kita kali ini akan mencari hasil dari uji regresi sederhana. Lalu kita memasukkan data. Nah, setelah memasukkan data yang sama dengan data sebelumnya, kita lanjut ke analisis. Lalu kita ke regression. Nah, lalu setelah itu kita klik ke linear. Nah, setelah di linear tersebut kan ada dependent dan independent. Nah, yang gambar kita masukkan ke independent. Kemudian yang menulis itu kita masukkan ke dependent. Begitu ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita optionis, kita plot ya, teman-teman. Kita ketik yang plot. Nah, keluarlah itu histogram. Nah, gitu teman-teman. Setelah kita checklist histogram, kita continue atau oke. Lalu kita okekan bila sudah. Nah, setelah itu kita tunggu berapa menit atau berapa detik, keluarlah itu dari hasil dari uji regresi sederhana. Nah, hasil dari uji regresi sederhana nih kan sudah keluar nih. Kita lihat, kita scroll dulu, yang yaitu kita cari yang uji regresi sederhananya. Nah, ini ada garis, ada gunung lonceng itu. Nah, jadi setelah itu kita masukkan nilai dari sig-nya, yaitu sig baca, yaitu ada 0,653, yang berarti lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan uji membaca dan menulis. Nah, jadi hubungan baca dan menulis ini positif tetapi tidak signifikan ya, teman-teman. Nah, itulah hasil dari uji regresi sederhana tadi, teman-teman. Nah, hai teman-teman, selanjutnya kita akan ke
mencari rumus dari regresi uji regresi berganda. Nah, selanjutnya kita memasukkan datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini seharusnya 3 ya, bukan 4. Saya hapus dulu. Nah, setelah dihapus, itu kan sudah 3 lah. Kita kembali ke variabel view teman-teman. Kemudian kita memberi nama data apa yang kita cari, nama tentang data apa yang kita cari tadi, yang kita tampilkan. Nah, yang pertama itu data X1 teman-teman. Terus yang bawahnya kita masukkan data X2 teman-teman. Yang ketiga yaitu data Y. Nah, setelah itu yang desimalnya dikosongkan, yang X1 dikosongkan, yang X2 dikosongkan, yang X3 dikosongkan juga ya teman-teman, yang Y maksudnya. Nah, setelah kosong semua, kita kembali ke data view teman-teman. Nah, kan sudah terbentuk. Lalu kita setelah data ini tersusun semua, sudah betul, lalu kita ke analisis. Nah, setelah itu kita cari ke ini regression teman-teman. Lalu kita ketik sampingnya yaitu linear. Nah, setelah itu kan muncul dependent dan independent teman-teman. Nah, kita ketik yang independent, terus yang X1 nya kita masukkan ke independent, yang X2 nya juga ke independent teman-teman. Lalu yang Y kita masukkan ke dependent saja. Lalu kita plot. Nah, plot ini kita checklist di histogram teman-teman. Lalu yang normal probability-nya di checklist juga ya. Selanjutnya yaitu optionis. Nah, ini kita biarkan saja, kita abaikan. Nah, lalu kita yang stylish ini, nah ini salah teman-teman, kita abaikan juga, kita skip. Lalu masuk ke plot, ini yang kita checklist. Nah, lalu kita skip lagi. Selanjutnya yang start list, ini start list ini kita masukkan deskriptif, ini kita checklist juga ya teman-teman. Setelah kita checklist, kita masukkan ke continue. Lalu data ini sudah masuk semua ya teman-teman, yang dinamakan data uji regresi berganda. Nah, inilah dia data uji regresi bergandanya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita scroll saja. Kita lihat bagaimana datanya sudah benar atau belum teman-teman. Nah, begitulah data yang bisa kita dapatkan, yaitu
Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mencari hasil dari uji korelasi. Yang pertama itu kita memasukkan data terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini seterusnya ini data yang seperti data yang tadi, yaitu data X dan data Y teman-teman. Nah, kemudian yang decimals itu kita jadikan ke yang X ke 0, kemudian yang Y itu kita masukkan ke 0 juga ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan kembali ke sini, lalu ke analisis. Nah, setelah itu kita carikan ke correlation. Nah, terus bivarian, lalu keluarlah, kita masukkan yang X ke variabel, yang Y juga kita masukkan ke variabel ya teman-teman. Terus kita ketik yang di tengah itu. Nah, kemudian ini kita skip aja, lalu kita ke sini, ini juga kita skip ya teman-teman, lalu kita ke OK. Nah, untuk memastikan data tersebut, lalu datanya yaitu sudah ada ya teman-teman. Jadi inilah data dari hasil uji kolerasi tersebut teman-teman. Nah, sekian semua hasil dari data-data tersebut yang kita cari tadi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nanti ya. Hai, baiklah, itu tadi video yang telah saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa memperbaiki nilai saya. Itu bila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang tidak enak di hati dimaafkan, tidak usah diambil hati. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.